Kebanyakan nggak sampai 2 meter. Itu namanya orang Indonesia. Orang Indonesia walaupun jamaah umrohnya tiap hari yang berangkat 15.000, tapi di Saudi gak kelihatan. Mengapa? Kecil-kecil. Kalah sama dengan orang Turki, orang India, orang Pakistan, Asia Tengah kalah. Karena kecil-kecil. Padahal paling ramai loh. Ya karena kecil-kecil kita ini. Nah, walaupun begitu, ternyata umatnya Rasulullah ini paling utama. Mengapa paling utama? Di dalam Al-Quran dikatakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalian senantiasa menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Umat Islam itu saudara, dimanapun berada, ada yang ngajak bikin balai pengajian. Mendirikan majelis taklim, bikin tabligh akbar, bangun masjid, bangun dayah. Itu umat Islam. Di mana-mana. Kalau ada kemungkaran, protes. Dan di Indonesia ini yang paling keras, urusan kemungkaran, protes orang Aceh. Mengapa? Setiap ada isu-isu apa-apa di Jakarta, pasti ada orang Aceh bikin poster. Lalu beberapa orang berkumpul. Kalau itu dilanjutkan, Aceh siap perang. Entah orang mana itu. Itu orang Aceh. Langsung siap perang itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini karakter umat Islam. Jangankan umat Islam yang ada di Indonesia. Memang mayoritas muslim. Kadang saudara-saudara kita kerja di Hong Kong, di Korea, di Jepang, di Eropa. Sampai di sana mereka berkomunikasi dengan saudara-saudaranya sesama muslim pekerja Indonesia. Hari libur mereka kumpul. Setelah berkumpul apa? Dilihat di antara kawannya. Kira-kira yang agak potongan jadi ustadz diminta beri tausiah. Padahal di kampungnya dia agak laku. Di luar negeri jadi ustaz. Di kampungnya gak laku, kalah saing. Tapi karena kerja di luar negeri jadi ustaz. Lama-lama, kalau libur agak panjang iuran. Setelah uangnya banyak, mengundang ustaz-ustaz dari Indonesia. Ada Tengku dari Aceh, kadang dari Jawa, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, saya diminta ke Korea, ke Hong Kong, ke Eropa. Itu yang ngundang bukan orang Korea, saudara. Kita gak bisa bahasa Korea. Itu yang ngundang orang Indonesia. Orang Indonesia yang kerja di sana. Nah, artinya apa? Umat Islam ini memang karakternya amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran Mayoritas umat Islam senantiasa istiqomah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ini umat Islam. Karenanya ajaran mayoritas ini gak bisa disalahkan. Kalau disalahkan, yang menyalahkan yang salah. Mengapa? Ahlus sunnah ini banyak ulamanya, saudara. Dan ulamanya gak tinggal diam. Senantiasa menjaga akidah umat. Selalu menjaga akidah umat Setiap ada penyimpangan diluruskan. Karenanya jangan coba-coba menyalahkan. Ini contoh ya, contoh. Umat Islam Indonesia. Sejak awal dulu. Kalau ada orang meninggal, ada acara tahlil, ada kenduri. Betul. Di Aceh acara kenduri berapa hari? Tujuh acara. Makanya tanya mana dalilnya. Kenduri bid'ah. Kenapa bid'ah? Mana dalilnya? Begitu diantarkan makanan kenduri, dimakan, saudara.
Ini Wahabi lah. Mereka ini suka membid'ahkan, tapi suka Saya di Jakarta jumpa ustadz-ustadz Wahabi. Bilang sama saya, Gus, saya sering menghadiri acara maulid. Menghadiri gimana? Ceramah maulid. Kok ceramah maulid? Saya diundang, Gus. Jamaahnya sampean banyak undang saya ceramah maulid. Iya, tapi kamu gak mau bikin maulid. Kalau bikin maulid katanya Mengapa bid'ah? Karena tekor. Apa tekor itu? Karena Tapi kalau diundang ceramah maulid tidak Mengapa tidak bid'ah? Karena tidak Loh, engkau itu standarnya. Jadi sekarang saudara, gak jelas dalil mereka itu. Orang-orang Wahabi membid'ahkan kenduri, membid'ahkan tahlil. Ada orang tanya pada saya dulu di mana? Di Terbu. Jauh dari sini. Berapa kilo? 5 kilo ya? 3 kilo? Pak Kiai, orang Wahabi bilang tahlil gak ada dalilnya. Loh kok bisa gak ada dalilnya? Minta berapa dalilnya? Kata orang Jawa, jaluk piro. Apa jaluk piro itu? Minta berapa? Kalau minta berapa ditanya lagi, wani piro. Apa wani piro? Berani berapa? Tahlil itu artinya bacaan zikir, pahalanya dihadiahkan untuk orang Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Abu dari Aceh. Bukan Buya dari Minang. Bukan Muallim dari Medan. Bukan Kiai dari Jawa. Bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang meninggal adalah baginda Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburnya, gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut. Falamman sorofa. Ketika Rasulullah berhenti, selesai baca zikir, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar? Gak langsung pergi. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau luar biasa. Kata beliau, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu.
hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira kalau gak soleh bagaimana ya? Kira-kira. Orang soleh lah dijepit kuburan. Karenanya kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur oleh Allah. Karenanya aku bacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur.